Halo, selamat datang di video psikoedukasi kami. Dalam video ini, kami akan membahas salah satu dimensi dari emotional intelligence, yaitu empati. Kami adalah kelompok 7 yang beranggotakan 9 orang mahasiswa, dan kami ingin berbagi bagaimana empati sebagai bagian dari kecerdasan emosional dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di tempat kerja, dan di keluarga. Emotional intelligence sendiri adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi, baik emosi kita sendiri maupun orang lain. Salah satu dimensi utama dalam AI adalah empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan memberikan dukungan. Mari kita lihat sebuah role play yang menggambarkan penerapan empati dalam situasi kerja dan keluarga. Sebelum kita masuk ke role play, mari kita pahami dulu apa itu soft skill. Soft skill adalah keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Salah satu soft skill yang sangat penting adalah emotional intelligence, yang membantu kita untuk lebih peka terhadap emosi diri sendiri dan orang lain, serta dapat mengelola emosi dengan baik. Emotional intelligence juga membantu kita mengelola emosi dalam situasi sulit, mengurangi dampak negatif seperti stres atau kemarahan yang bisa mempengaruhi hubungan. Dengan kecerdasan emosional yang baik, kita menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi masalah dan lebih efisien bekerja dengan orang lain. Saya perhatiin kamu lagi lelah dan cemas akhir-akhir ini ya. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, sebenarnya saya merasa kesulitan menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Saya takut tidak bisa memenuhi ekspektasi tim kita. Saya paham banget sama perasaan kamu. Yuk kita coba atur ulang prioritas kamu. Dan saya akan membantu cari cara supaya tugas ini terasa lebih ringan ya. Terima kasih ya Bu Putri, saya merasa lebih baik setelah mendengarkan saran Ibu. Selanjutnya, saya akan coba untuk lebih terbuka dan minta bantuan tim jika perlu. Di roleplay tadi, kita melihat contoh penerapan empati dalam konteks pekerjaan. Putri sebagai manajer menunjukkan empati dengan memahami perasaan Diarani yang stres karena beban kerja. Alih-alih menghakimi atau memberi tekanan, Putri membantu Diarani dengan memberikan dukungan emosional atau mencari solusi bersama. Ini adalah contoh bagaimana empati memperbaiki suasana hati dan meningkatkan produktivitas, terutama dalam menghadapi situasi yang menantang di tempat kerja. Empati tidak hanya penting dalam tempat kerja, namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga misalnya, empati membuat kita menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain. Hal ini akan membuat hubungan kita menjadi lebih harmonis dan saling mendukung. Selain itu, empati juga membantu kita dalam memahami berbagai perasaan orang lain, baik dalam kebahagiaan maupun kesedihan. Dengan berempati, kita bisa memberikan dukungan yang tepat pada saat yang tepat, yang pada gilirannya memperkuat hubungan sosial kita. Aku sangat kecewa dengan hasil ujian tadi, Kak. Rasanya aku gagal deh sebagai seorang anak. Nah gitu deh, aku ngerti perasaan kamu. Gagal dalam ujian bukan berarti gagal sebagai manusia juga kan. Aku ngerti kamu udah berusaha sebaik mungkin. Dan aku percaya kamu pasti akan mendapatkan hal yang baik di berikutnya. Pokoknya kakak selalu ada di sini untuk dukung kamu. Terima kasih banyak ya, Kak. Aku merasa lebih tenang sekarang. Pada parodi kedua ini, kita dapat melihat bagaimana peran empati dalam hubungan keluarga. Lestari sebagai kakak, memahami perasaan adiknya yang kecewa, dan memberikan dukungan emosional yang positif. Alih-alih menghakimi, Lestari menunjukkan bahwa kegagalan tidak mendefinisikan seseorang dan memberikan semangat untuk terus berusaha. Hal ini menunjukkan empati berperan penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam hubungan keluarga. Tim, saya ingin membicarakan tentang bagaimana kerja kita agar lebih efektif. Saya sadar bahwa kita di sini memiliki berbagai perspektif, terutama mengenai cara kita memprioritaskan tugas. Saya tahu kamu datang dari latar belakang yang agak berbeda, dan saya ingin mendengarkan tentang pendapat kamu tentang pendekatan yang kita bisa lakukan di sini.
Terima kasih Vincent. Di tempat saya bekerja sebelumnya, kami lebih mengutamakan kolaborasi dan konsensus dalam setiap keputusan besar. Saya percaya bahwa dengan lebih banyak diskusi terbuka, kita bisa menghindari kesalahpahaman dan membuat keputusan yang lebih matang bersama-sama. Itu masukan yang bagus deh ya. Saya menghargai bagaimana cara kamu melihat pentingnya bekerja sama di sini. Dan bahwa mendengarkan suara semua orang itu penting. Di tim ini, kita akan memastikan bagaimana suara semua orang didengar, dan kita bisa bekerja sama untuk membuat keputusan yang terbaik. Saya rasa jika kita lebih sering bertukar ide dan mendengarkan masukan dari berbagai sudut pandang, kita bisa menciptakan solusi yang lebih kreatif dan inklusif. Terima kasih sudah memberi ruang bagi saya untuk berbicara. Pada roleplay kali ini, kita melihat bagaimana empati diterapkan dalam konteks leveraging diversity dan political awareness. Manajer mendengarkan dan menghargai perspektif anggota tim yang berasal dari latar belakang budaya yang mengutamakan konsensus dan kolaborasi. Manajer menunjukkan political awareness dengan menciptakan ruang untuk semua anggota tim, memastikan setiap suara didengar dalam pengambilan keputusan. Dengan leveraging diversity, dia menggunakan masukan anggota tim untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi di tim, untuk memperkaya cara bekerja sama. Sebagai kesimpulan, kita melihat betapa pentingnya empati dalam emotional intelligence. Baik di tempat kerja, di rumah, atau dalam hubungan sosial lainnya, empati membantu kita untuk lebih memahami orang lain dan menjalin hubungan yang lebih baik. Mari kita terus mengasah kecerdasan emosional kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini memberikan wawasan baru tentang penerapan empati dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk terus berlatih dan berlatih untuk mengembangkan emotional intelligence kita agar menjadi pribadi yang lebih bagus dan baik. Sampai jumpa.